Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali bersekutu di tengah-tengah ibadah keluarga yang rutin kita lakukan. Dan itu semua juga sebagai wujud perkunjungan Tuhan atas keluarga Bapak, Ibu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah dalam ibadah keluarga saat ini kita mengawali, kita mengambil saat teduh agar Tuhan hadir berkarya di kehidupan kita, keluarga kita. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 49. Kita pujikan bait pertama, 5, dan 6. Sekarang kita menyatukan hati, menghadap Tuhan, berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan sabdanya yang nanti kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Yesus Kristus Sang Putra, Engkau yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, terhadap setiap umat yang mau membuka hati dan percaya kepadamu. Pengajaran-pengajaran yang Engkau berikan menuntun kepada kami untuk akhirnya berjalan di jalan yang benar. Namun sebelum kami bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkannya, maka kuduskanlah kami semua, layakkanlah kami, agar firman-Mu yang menjadi terang atas kehidupan kami, menjadi pelita atas kehidupan kami, karena Engkau telah terlebih dahulu menguduskan kami semuanya. Ya Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu dan mampukan kami menerima sabda Tuhan. Jauhkan kami dari segala godaan, agar ibadah keluarga yang kami lakukan saat ini menjadi terang hidup dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tercurah atas kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga saat ini terambil dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai 9. Injil Matius 15 ayat 1 sampai 9 yang demikian sabda Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul di dalam renungan kita saat ini, melakukan firman Tuhan dengan kemurnian hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita temukan di sekeliling kita terkait dengan adat budaya. Dan tentunya hal itu ada pengaruhnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, tetapi juga sekaligus sebagai orang yang beriman. Nah, pada bulan November ini, kita memasuki bulan budaya. Nah, tentunya kita juga paham bahwa setiap bangsa memiliki budayanya masing-masing yang tentunya di dalam hal ini ada yang patut kita lestarikan, tetapi juga perlu ada yang kita pertimbangkan ketika terkait dengan tatanan kehidupan keimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu karena orang Kristen berada di dalam tradisi budaya tertentu, maka harus peka terhadapnya. Ketika kita memperhatikan yang ada di sekeliling kita,
kita dapat belajar dari apa yang dikatakan melalui bacaan kita tadi, antara perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tadi disinggung di awal, di ayat yang kedua, bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ternyata sudah melanggar adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu tidak membasuh tangan sebelum makan. Mungkin bagi kita saat ini sebenarnya sudah sangat umum kalau sebelum makan sebaiknya kita cuci tangan untuk kesehatan, untuk higienitas kita. Tetapi pada waktu itu memang itu merupakan adat istiadat yang diterapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk semuanya. Sehingga ketika murid-murid Tuhan Yesus ketika dikatakan melanggar, tidak membasuh tangan ketika sebelum makan, itu dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Komentar Tuhan Yesus atas pernyataan mereka, Tuhan Yesus lebih melihat esensi atau apa yang terkandung di dalam tindakan itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus ingin menunjukkan hal yang sangat esensi, hal yang sangat prinsip, justru itulah untuk menuntun kepada mereka, supaya mereka berpikir lebih dalam, mana yang lebih utama. Contoh yang disampaikan dalam bacaan tadi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ada yang berdalih dalam bacaan tadi bahwa seorang anak sebenarnya juga perlu memperhatikan orang tuanya. Dengan bahasa lain, perlu memelihara kembali untuk orang tuanya. Tetapi mereka berdalih bahwa apa yang seharusnya diperuntukkan orang tua, tadi dikatakan ada alasan, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Kalimat ini sebenarnya kalimat untuk berdalih atau mencari-cari alasan yang tidak benar. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa tindakan mereka, tindakan keliru. Ini yang esensi, ini yang prinsip, ini yang penting, yang ternyata justru mereka lupakan. Sementara hanya masalah cuci tangan sebelum makan, itu dipakai dalih sebagai pelanggaran yang demikian berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang juga mungkin perlu kita perhatikan di sekitar kita, supaya pertumbuhan iman percaya kita menjadi pertumbuhan iman percaya yang berkenan di hadirat Allah. Dalam pergumulan bahwa kita yang lebih mengutamakan adalah penghayatan firman Tuhan yang kita terima untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan. Bukan hal-hal yang bersifat biasa yang terjadi dalam praktek kehidupan keagamaan. Ketika ada hal yang mungkin kita lakukan menurut kacamata umum itu salah sedikit, itu sudah menjadi permasalahan yang besar. Bukan itu. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah
makna dari pengajaran yang disampaikan melalui penghayatan iman percaya itulah yang perlu kita jadikan kekuatan supaya arah kehidupan kita benar-benar terarah kepada kebenaran. Oleh sebab itu, ketika kita harus peka terhadap situasi dan kondisi perkembangan yang ada, maka janganlah itu lalu mengganggu atau bahkan kita menilai bahwa ini sudah merupakan pelanggaran ajaran. Mungkin contoh yang hampir sama saat ini di dalam kondisi era pandemi ini, ketika kita berbakti, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam pemahaman ini bukan berarti lalu tindakan protokol kesehatan itu sebagai penghayatan iman. Kita harus mampu membedakan antara protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita, juga tindakan penghayatan iman pewartaan Alkitab yang menjadi kesehatan iman kita. Harus kita bedakan. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan membasuh tangan atau tidak membasuh tangan ketika mau makan. Menurut pemahaman ini bukan hal yang prinsip. Penghayatan inilah justru yang harus kita renungkan, bagaimana ketika kita memiliki hati, memiliki pikiran dan tindakan yang justru menumbuh kembangkan kekuatan iman percaya melalui budaya yang ada. Sebagai contoh, kalau di lingkup gereja kita ada gamelan. Melalui sarana gamelan akan terjadi pemahaman kita ikut muliakan nama Tuhan dengan budaya yang kita miliki. Yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa memuji nama Tuhan dengan sarana alat musik Jawa, salah satu contoh. Kita tidak melihat sisi-sisi lain di balik adanya seperangkat gamelan. Tidak, yang pernah diajarkan oleh misionaris awal, kita tidak boleh melakukan ibadah dengan alat musik Jawa, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernah terungkap begitu, sehingga ada satu kebiasaan yang benar adalah pakai organ. Ini salah satu contoh. Disinilah iman percaya kita terus dibangun. Memiliki kemurnian hati menghayati firman Tuhan, itu yang terpenting. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di sekeliling kita menyangkut budaya yang ada di sekeliling kita, kita yang berlatar belakang dari berbagai suku yang ada, mari dengan kemurnian hati kita mencermati, sehingga pada akhirnya keimanan kita bertumbuh, tetapi budaya yang berkenan di hadirat Tuhan pun juga menjadi sarana kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan, dan kita barengi dengan bernyanyi Kidung Jemaat 425 bait yang pertama. Kirimlah cahayamu.
Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu, kami juga telah mempersembahkan persembahan kami, terimalah dan kuduskanlah, dan biarlah firman-Mu juga menjadi pelita atas kehidupan kami, dan nama-Mu tetap terpuji kekal. Kami yakin bahwa Engkau tetap menuntun kami, untuk akhirnya kami bertumbuh di dalam iman percaya kami, melalui budaya yang ada di sekeliling kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu menuntun kami semuanya. Biarlah pertumbuhan gereja Tuhan bertumbuh, berkarya, sebagaimana kami harus mewujud nyatakan rencana Tuhan bagi dunia ini. Terimalah kehidupan kami dan kuduskanlah. Melalui kehidupan kami, biarlah kami juga bertumbuh di dalam pelayanan, baik melalui persekutuan ataupun tatanan kehidupan masyarakat. Apa yang kami lakukan, biarlah menjadi berkat atas semuanya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap keluarga dalam kehidupan dan pergumulannya. Tuntunlah, mampukanlah mereka menghayati perjalanan hidup, bahwa ada campur tangan Tuhan di kehidupan ini. Berkati masing-masing keluarga yang sakit, Tuhan berkenan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kelegaan, dan terlebih dari itu setiap menghayati perjalanan hidup, kami mampu melakukan yang terbaik, baik untuk keluarga, persekutuan, dan bahkan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kami yakin melalui kehidupan semuanya, Tuhan tuntun, Tuhan mampukan, sehingga pada akhirnya kesejahteraan hidup terwujud hanya karena campur tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami. Kami akan menghayati kehidupan kami selanjutnya, dan biarlah tuntunan penyertaan Tuhan mengiring langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah ini kita akan pujikan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan yang kedua. Kita mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati kami semuanya dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin. Shalom bagi semua pribadi dan keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan memberkati dan melindungi. Shalom.